tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus lahir, Yesus telah berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengujukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Pastor, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti mempunyai pengalaman kehidupan yang terkadang tidak kita sangka-sangka. Pengalaman kehidupan yang kita tidak sangka-sangka itu, entahkah pengalaman suka yang membahagiakan atau pengalaman duka yang membuat sesak hati kita. Pengalaman yang tidak disangka-sangka itu seringkali membuat kita terkejut dan membuat kita bertanya-tanya, mengapa saya mendapat pengalaman yang sukacita ini? Dan mengapa saya pula mendapat pengalaman duka cita ini? Padahal saya tidak menyangka demikian, dan padahal saya tidak mengira saya mendapatkan itu semua. Hal inilah yang kita jumpai dalam bacaan kitab suci hari ini, di mana keluarga kudus ini, Yesus, Maria, dan Yosef, pergi dalam perayaan pesta. Mereka mengalami pengalaman sukacita pada waktu itu, dan tentunya Yesus merasa terkesan dan tetap tinggal. Dan ketika orang tuanya pergi mencari Dia, orang tuanya khawatir dan cemas. Biasanya ini anak ada bersama dengan mereka, tetapi harus tinggal di Nazaret dan tidak bersama dengan mereka. Bayangkan sehari lamanya perjalanan baru mereka sadar. Bapak, Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap kehidupan kita adalah karya penyelenggaraan Allah. Karya penyelenggaraan Allah dalam setiap kehidupan kita adalah sebuah misteri. Hari ini tentunya kita tidak tahu apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Esok hari pula kita juga tidak tahu, dan hari-hari selanjutnya kita tidak tahu. Tetapi sebuah misteri dalam setiap kehidupan kita mengajarkan kepada kita untuk semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Sebuah misteri dalam kehidupan kita mengajarkan kepada kita pula untuk semakin mengerti
maksud, arah, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Allah yang berkarya dalam diri kita. Kehendak Allah yang hidup dalam diri kita. Bahkan kadangkala kita tidak sadari, atau bahkan kadangkala kita tidak mengira bahwa Allah sementara bekerja dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan keseharian kita, lewat hal-hal yang kadangkala tidak kita sangka, semuanya merupakan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita membawa semua harapan, cita-cita kita, pengalaman kita, pergumulan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kadangkala kita mungkin berpikir tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, tidak bisa keluar dari masalah ini, tetapi karena peran dan karya Tuhan di dalamnya, Tuhan memberikan misteri yang indah dalam kehidupan kita. Misteri itu menjadi sebuah kabar sukacita. Misteri itu menjadi rahmat yang indah dalam diri kita, karena kita menyadari bahwa Tuhan tetap hidup dan berkarya terus-menerus dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk terus-menerus berbuat baik kepada sesama kita. Karena dengan berbuat baik, kita menjadi hidup bagi orang lain. Dengan berbuat baik juga kita akan menemukan banyak hal-hal yang akhirnya memuliakan kemuliaan Allah dalam diri kita. Bunda Maria menyimpan semuanya itu perkara dalam hatinya. Bunda Maria menyimpan misteri perjalanan Yesus Kristus dalam hatinya, karena ia tahu suatu saat ia akan mengalami kemuliaan. Demikian juga Yesus Kristus mengalami kemuliaan dan rahmat yang indah. Kita pun akan mendapatkan rahmat itu dalam kehidupan kita. Amin.